Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya ayuhan nasu taqullah amma ba'd. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa kembali melanjutkan liqa atau kajian kita di Liqa Al-Hidayah ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya sedang sariawan ya Bu ya. Di ujung lidah nih waduh ya. Sudah beberapa hari ya belum sembuh-sembuh. Karena kondisinya panas. Insyaallah. Oh gitu ya Bu ya, Masya Allah. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke halaman 7. Metode syariat dalam memelihara keutuhan hidup berumah tangga. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setiap pertemuan yang ada saya mencoba merekam dan nanti saya share di channel YouTube saya, sehingga kemudian kalau ada ibu-ibu yang kemudian absen ya, nanti kita share di grup agar kemudian masih bisa mendengarkan ya kajian atau materi dari liqa-liqa kita. Nah, kan tetapi ya jangan malah kemudian udah kalau gitu nggak usah berangkat aja kan gitu. Dengerin aja di YouTube ya, enggak ya. Tentunya akan berbeda para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, ketika kita hadir langsung di majelis ya, atau ketika kemudian kita tidak menghadiri majelis tersebut. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, metode syariat dalam memelihara keutuhan hidup rumah tangga. Sudah kita katakan, sudah kita sering menyampaikan bahwasanya agama Islam merupakan agama yang sempurna. Ya, agama yang sempurna, agama wahyu dari langit yang mengatur ya berbagai aspek kehidupan manusia. Di antaranya Islam juga mengatur bagaimana seseorang memelihara keutuhan hidup dalam berumah tangganya. Maka di dalam bab ini akan disebutkan ayat-ayat ataupun hadis yang menjadi patokan di dalam agama kita agar seseorang bisa berumah tangga dengan baik. Maka disebutkan hak-hak dan kewajiban suami istri. Dalam hidup berumah tangga, kalau hak dan kewajibannya ini sudah ditunaikan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya maka kehidupan akan berjalan dengan baik. Ya, kehidupan akan berjalan dengan baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah" dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Yang artinya, dan mereka para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya seorang istri itu memiliki hak dan juga memiliki kewajiban dalam berumah tangga. Ya, seorang istri memiliki hak dari suaminya. Seorang istri juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan ya kepada suaminya dengan cara yang ma'ruf. Ya. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada mereka istrinya. Jadi sama-sama para ummahat yang dimuliakan Allah. Suami
memiliki hak dan kewajiban, istri juga memiliki hak dan kewajiban. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya walirijal alaihinna darajah. Laki-laki itu ya memiliki satu tingkatan kelebihan daripada mereka para istri, ya, yaitu tingkatan apa? Ya, seorang suami adalah kepala rumah tangga. Bagaimanapun musyawarahnya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap ya bahwasanya keputusan tertinggi ada pada suami. Ya, keputusan tertinggi ada pada suami. Ya, maka ya dalam hal ini harus dipahami ya dengan baik ya oleh para wanita. Ya. Bukan kemudian diskriminatif ya. Ini perempuan lebih rendah daripada laki-laki, tidak. Akan tetapi semuanya dalam rangka ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatur bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya. Maka dalam kehidupan berumah tangga para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dua raja di dalam rumah tangga. Ya. Kalau ada orang mengatakan tidak ada dua matahari di dalam sebuah rumah tangga. Harus ada satu yang kemudian ditaati, memegang tampuk kepemimpinan tertinggi. Nah, maka dulu pernah kita ceritakan ya tentang kehidupan semut atau rayap itu, di mana rayap itu memiliki ya induk atau memiliki ratu yang gede. Tugasnya adalah melahirkan ya rayap-rayap yang banyak. Kemudian apa? Ya, kadang-kadang ratu tersebut melahirkan anak-anak rayap yang mirip seperti ratunya itu. Yang mirip seperti ratunya. Namun sama pasukannya dibunuh ya, anak-anak rayap yang mirip seperti ratunya itu. Sampai kemudian Allah mengilhamkan kepada rayap-rayap tersebut bahwasanya rayap atau semut itu memiliki batas waktu ratunya. Nanti akan mati ya kalau sudah batas waktunya. Maka kemudian ketika melahirkan ya sudah tahu ini nanti akan mati, maka kemudian apa? Melahirkan beberapa yang mirip seperti itu. Namun kemudian apa? Dibunuh juga dan disisakan satu ya, oleh para rayap atau semut-semut itu. Disisakan satu. Sehingga kemudian ratunya mati, kemudian apa? Satu ini menggantikan ratunya tersebut. Ada hikmah kenapa kok yang mirip-mirip itu dibunuh itu? Ya, karena kemudian agar tidak ada dua ratu, tidak ada dua raja. Ya, tidak ada dua kepemimpinan kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa hikmah dari itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memang penting dalam sebuah keluarga itu juga seperti itu. Ya, ketika seorang perempuan kemudian rela ya menikah dengan seorang suami, maka harus menjunjung tinggi kepemimpinannya. Dan tidak ada ya dan tidak boleh ada dua raja, ada dua matahari di ya rumah tangga tersebut. Ya. Dulu pernah kita sampaikan ada salah seorang kawan kami ya ditelepon ya sama jamaahnya Ustadz ya bahwasanya dirinya punya problem rumah tangga. Ya, suami istri ya diundang ke rumahnya, akhirnya datang ya karena ingin berkonsultasi. Ya, ingin berkonsultasi. Nah, kemudian ketika datang, ya ternyata para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suaminya yang laki-laki ini juga bukan orang sembarangan. Seorang pebisnis, duitnya banyak. Kemudian ya, pendidikannya juga tinggi. Nah, berselisih dengan istrinya. Ya, bertemu dengan istrinya, ternyata istrinya juga bukan orang sembarangan. Pendidikannya tinggi, duitnya juga banyak, bisnismen. Ya, sehingga apa? Sama-sama kuat ya akademiknya, sama-sama kuat finansialnya. Akhirnya kemudian berdebat luar biasa. Sampai sore itu belum selesai berdebatnya. Sampai kemudian Ustadz ini sampai capek gitu ya. Kemudian apa? Ya disampaikan ya, Pak, Ibu,
ya sebenarnya problematikanya cuma satu dalam keluarga Anda itu. Ya, semua pendapat-pendapat yang diutarakan betul, ya. Semua yang nggak ada yang salah. Cuman yang salah ada dua raja, ya, di rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Ada dua raja, ya, di rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian apa satu-satunya jalan ibu harus mengalah, mengikuti bapaknya. Atau bapaknya yang menjadi, ya, menjadi prajurit dari istrinya. Nah, ini menjadi apa? Menjadi keluarga takut istri, ya. Maka tidak bisa, ya, kalau maka apa? Ibunya ini harus nurut, ya, kepada bapaknya selama, ya, tidak keluar dari hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berdebat dan tidak ada ujungnya, dan akhirnya ya kedua suami istri tersebut bercerai. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mau mengalah. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu dipahami betul oleh para istri. Ya, ketika kita sudah berdebat, berdiskusi, ya, sama suami, ya, maka kemudian dilihat, ya, ibu-ibu utarakan aja, ya, apa yang ada di benak ibu-ibu sekalian. Oh, seperti ini, menurut saya seperti ini. Nah, apapun hasilnya, maka kemudian apa? Ya, mengikuti, ya keputusan suaminya. Ahlan Bu Oktah. Ya, maka kemudian apa? Mengikuti, ya, suaminya. Ya. Maka ya ibu-ibu ya ndak usah nesu-nesu, kan gitu ya. Ya, kemudian apa pendapatnya nggak diambil, ngambek, kan gitu ya. Nah, ini. Nah, maka suami para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga harus terbuka. Ndak boleh mengambil keputusan sendiri, gerusah-gerusuh. Ya. Mau beli motor ya udah, datang beli motor yang nggak ngomong sama istrinya. Ya, maka berumah tangga itu harus siap untuk berembuk. Setiap langkah yang mau diambil itu harus dimusyawarahkan. Ya, dimusyawarahkan. Walaupun memang ada, ya, dulu saya pernah mendapatkan nasihat, ya. Nasihatnya seperti ini, Mas. Kalau ngobrol sama istri itu nggak usah terlalu serius. Kenapa? Ya, kalau sudah ngobrol sama wanita terlalu dalam, terlalu serius, nanti ujung-ujungnya berantem. Ya. Ujung-ujungnya berantem. Ya. Wah, ini maka kemudian nama Gus Baha itu, ya, beliau itu luar biasa. Nah, kalau sama istrinya bercanda terus, ya jarang serius-serius. Ya, dan beliau mengatakan, Bang, ya, punya istri mau bersujud sama Allah saja sudah alhamdulillah, kan. Nggak menuntut banyak-banyak, kan gitu ya. Nggak menuntut banyak-banyak. Ya, maka kemudian apa? Ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tetap, ya, ketika ingin apa namanya? Ya, menghadapi, ya, problematika keluarga, maka harus dimusyawarahkan. Ya. Ya, ini tadi. Apalagi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang dimusyawarahkan itu sudah terkait dengan keluarga si laki-laki, keluarga suami, ini rentan sekali. Ya, musyawarah misalnya, halan Bu, yang dimusyawarahkan terkait dengan mertuanya, ya. Nah, terkait dengan keluarga laki-laki, wah, ini bisa, ya, kemudian apa? Rentan sekali kemudian untuk apa? Udur itu tadi, kan ya. Ya, tapi perlu diingat para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian apa? Tugas seorang istri itu memberikan masukan kepada suaminya. Ya, dan suami yang cerdas itu pasti juga akan menimbang. Ya, akan menimbang dengan baik, ya, kemudian apa? Ya, memutuskan, ya, sesuatu yang terbaik. Nah, ini. Tapi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imsaku bima'rufi aw tasrihum biihsan. Setelah itu suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Nah, ini adalah apa? Ayat surat Al-Baqarah ayat 229 yang menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya, ya, ketika terjadi percekcokan rumah tangga, ya, percekcokan rumah tangga, sudah tidak ada titik temu lah, nah, itu ya, maka kemudian suami, ya, boleh kemudian apa? Mentalak istrinya atau dia tetap bersabar.
Ya, rujuk dengan cara yang ma'ruf itu bersabar. Atau menceraikan dengan cara yang baik. Maka ayat ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita. Ya, memberikan pilihan kepada kita ketika kita menghadapi problematika rumah tangga, ya kemudian dan tidak ada titik temunya, maka ada pilihan bersabar dengan kondisi yang ada atau kemudian ya berpisah, ya karena kemudian kondisi yang mengharuskan untuk berpisah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka para istri secara patut. Ya, surat An-Nisa ayat 19. Ayat ini menjelaskan ya bagi para suami untuk kemudian ya berbuat baik kepada para istri-istri mereka. Ya, berbuat baik kepada istri-istri mereka. Ya, di zaman jahiliyah dulu, Masya Allah, ya perempuan itu ya tidak dihormati. Perempuan tidak dihormati. Ya, kalau ada suaminya meninggal maka kemudian diwariskan ya kepada keluarga laki-laki. Ya, coba bayangkan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahkan ya di zaman jahiliyah ketika ada seorang yang melahirkan bayi perempuan dibunuh. Ya, kenapa? Ini malu-malu ini nanti buat dia derajat keluarga menurun kan gitu. Padahal manusia itu dilahirkan dari wanita ini, maka disebut dengan kejahiliahan. Maka ketika Islam masuk memuliakan wanita itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum." Tempatkanlah mereka para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Surat At-Tolak ayat 6. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang suami harus ya memberikan pelayanan terbaik untuk istrinya. Ya. Seorang istri itu ya tinggalnya sama suami ya dengan ya enggak boleh kemudian istrinya itu diabaikan. Ya. Suaminya punya rumah bagus, di belakangnya ada kandang ayam, nikah kan itu ya. Nanti istrinya, "Dek, kamu tinggal sama ayam saja di belakang." Ya. Nggak boleh ya tinggal di sini. Ya, maka di mana suami tinggal maka di situ istri juga tinggal. Ya. Nah, kalau sudah bisa membeli rumah sendiri alhamdulillah. Maka tinggal bersama suaminya. Nah, kalau belum punya rumah ya mungkin ngontrak ya bersama suaminya. Ya, maka kemudian Ya, tempatkanlah mereka para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Ya. Dari Muawiyah ini ayat, kita masuk ke hadis. Dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi diriwayatkan bahwa ia berkata, "Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami terhadap suaminya?" Nah, ini seorang sahabat ini bertanya kepada Rasul, ya kewajiban suami itu apa sih? Hak yang harus diperoleh istri itu apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antut'imaha idza ta'imta." Hendaknya kamu memberinya makan sebagaimana yang kamu makan. Jadi hendaknya engkau memberikan makan sebagaimana ya kamu makan. Wa taksuha idza idaktasaita. Dan memberinya pakaian sebagaimana kamu memberikan pakaian. Artinya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus ada keseimbangan. Tidak boleh ada diskriminatif itu tadi. Suaminya Masya Allah kalau beli baju mahal-mahal 500.000, 300.000. Ya. Justru kemudian kalau ngajak istrinya bawa ke 35-an. Loh, kenapa kok di sini kita bukan mengejek 35-an para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, bukan kan gitu. Ya kenapa di sini aja yang murah-murah kan gitu ya. Ya, kalau mau 35-an ya 35-an semua, enggak apa-apa kan ya. Ya, jadi maka kemudian di sinilah kemudian harus enggak boleh membeda-bedakan. Ya, suaminya makan ayam bakar ya, supaya ngirit istrinya dikasih makan singkong bakar. Nah, ini kenapa kok pakai singkong? Murah ya. Ini sudah makan itu biji-bijian saja ini ya, biar kemudian ngirit. Ya, ini maka kemudian Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya antud'imaha idza ta'imta. Ya, kamu
ya memberinya makan sebagaimana kamu makan, maka ada kesetaraan. Makannya ya bareng, kalau pas makan enak ya makan enak bareng, ya pas makan nggak enak bareng. Ya wa taksuha idak tasaita, dan kamu memberinya pakaian sebagaimana kamu berpakaian. Nah ini wala tadrib al wajha, ya jangan memukul wajah. Nah, itu nggak boleh memukul wajah. Kemudian wala tuqabbih, jangan engkau cela, hina, engkau jelek-jelekkan. Ya, dasar wanita tidak berguna kan gitu ya. Wah, ini diejek. Ya, ini perempuan miskin ini, ngabisin duit aja kan gitu. Ya, maka kemudian apa tidak boleh kemudian apa menghina, menjelek-jelekkan. Ya. Nah, kalau enggak mau ngapain dinikahi kan itu. Wala tahjur illa fil baiti. Nah, ini kemudian yang terakhir, dan jangan meninggalkannya selain di rumah saja. Nah, ini jadi apa? Kalau kemudian apa suami istri ini lagi berantem, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka enggak boleh, kalau orang Jawa itu namanya puri. Puri itu keluar, ya. Nah, kalau ada ibu-ibu ini punya suami seperti ini, ya sudah itu. Ya, di jewer aja kupingnya kan gitu. Ya, kalau pas lagi apa namanya? Ya pas lagi berantem kok kemudian pergi dari rumah. Ah, ini sudah. Nah, ini enggak boleh. Mas Irfan nih berantem sama Bu Eci misalnya, wah kan gitu. Habis itu Bu Eci ditinggal pergi sendirian, nggak pulang 3 hari 3 malam. Nah, itu nggak boleh. Ya, maka nggak boleh. Walaupun ngambek-ngambekan, walaupun berantem ya sudah. Ya, mungkin jempong-jempongan pantat aja ya, satu ngadep ke utara ke selatan kan gitu. Ya sudah. Ya, nggak ngeliatin kan gitu. Ya ini, tapi nggak boleh ibu-ibu yang benar. Atau satunya tidur di sofa, satunya tidur di kamar. Dan tidak boleh kemudian apa meninggalkan rumah. Ya. Begitu juga yang perempuan, ibu-ibu yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh hukumnya dalam Islam. Berantem pulang, ya, bawa anaknya kan gitu ya, bawa barang-barangnya pulang ke rumah orang tuanya. Ini ngapain ini? Lagi berantem. Aduh. Nah, ini banyak nggak ini seperti ini, Bu? Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Ya kalau ibu-ibu Liko Al Hidayah insya Allah nggak ada yang nggak gitu ya, Bu ya. Insya Allah ya. Bu Nufus berantem pulang ke Gisting sana kan gitu. Ya 1 minggu nggak pulang, 1 bulan nggak balik ke rumah. Nah, ini kan. Ya maka nggak boleh ya. Jadi itu ya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kemudian pas berantem ya maka kemudian apa? Jangan sampai kemudian kita keluar rumah. Ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Masyaallah. Ya. Jadi dari Ummu Salamah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang meninggal dunia sementara suaminya telah ridho kepadanya, maka dia pasti masuk surga. Masyaallah. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu ini kalau punya suami, kok ternyata yang mau mati suaminya dulu kan itu. Maka jangan lupa di akhir hayatnya itu, ya. Pak, pokoknya ridho ya, ridho sama saya, Pak. Ya, insya Allah ridho. Kok kemudian mati habis itu, sudah ini selamat ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan kemudian mendoakan nanti sudahlah, biar setelah meridhoi saya biar mati saja, bukan. Ya, tapi Pak berdasarkan hadis ini. Karena yang meninggal duluan bisa jadi yang perempuan duluan atau yang laki-laki duluan. Ya, kalau kemudian perempuan duluan sudah pasti itu, yang laki nikahlah lagi kan gitu. Tapi itu bukan urusan ibu kan itu, sudah kan gitu. Nah, sudah pindah ke alam barzakh kan itu ya. Ya, maka kemudian apa ibu-ibu ini misalnya kok meninggal duluan ngomong sebelum meninggal. Ya, Pak, ridho nggak sama saya? Tolong diridhokan. Oh ya ridho banget, ridho sekali kan gitu ya. Sudah mati saja kamu kan gitu ya. Memang sudah saya tunggu-tunggu kematianmu itu kan gitu. Itu. Ya misalnya kan Bu ya. Ya walaupun disakiti yang penting ridho kan gitu ya. Yang penting ridho ya. Tapi ya nggak seperti itulah Bu lah ya. Ya maka kemudian apa? Nah atau kemudian suaminya meninggal duluan. Ya, ketika pas sakit ini kok ini sakit parah nih kayaknya mati nih bentar lagi nih kan gitu ya. Maka kemudian udah ditanya ini Bu Nufusnya, Pak ridho enggak? Ya ridho, beridho enggak? Ya sudah, ya, alhamdulillah. Ya, ketika kemudian apa? Ridho, kemudian suaminya meninggal dunia, maka apa? Ya ini sudah mendapatkan keridhoan suami. Maka setelah itu jangan nikah lah lagi.
Ya, kalau kemudian pingin mendapatkan keridhaan suami ini. Tapi kalau ibu-ibu ya ada suaminya mau meninggal dunia, Pak ridho. Habis itu suaminya meninggal dunia, dia sudah mendapatkan keridhaan suami. Habis itu nikah lagi, maka sudah nggak berlaku itu keridhaan itu. Ya. Ya, maka kemudian nanti dia akan berpindah keridhaannya kepada suami yang baru itu. Ya, kepada suami yang baru. Wah, habis itu nikah lagi, suaminya galak, nggak diridhoin. Habis kamu kan gitu ya. Ya. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini maka kemudian Nah, maka disebutkan dalam hadisnya itu jelas ya, bahwasannya kelak pada hari kiamat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya pernikahan itu akan selamanya. Ya, sampai pada hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Ya. Maka ada kisah ya, ketika Abu Darda ya radhiyallahu anhu meninggal dunia. Ya. Ketika Abu Darda ini ya meninggal dunia, maka kemudian istrinya datang. Ya, istrinya datang dan menginginkan ya dan berkata kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, ya setelah sepeninggalmu nanti, ya aku tidak akan menikah lagi," kata istrinya. Ya, karena kemudian ya ingin bersama dengan Abu Darda sampai ke surga. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kemudian seperti itu. Kalau ibu-ibu menjadi janda, ditinggal mati suaminya misalnya. Ya, maka kemudian ya sudah. Nah, kalau ibu-ibu nikah lagi nanti di surga kelak, ya tidak akan bersanding dengan suaminya lagi. Ya, maka ya, dengan siapa? Ya, kalau ibu-ibu nikah lagi, maka dengan suami yang baru. Ya, maka dengan suami yang baru. Ya, tidak ada larangan kan gitu ya. Di sana nanti gimana, Ustaz, sedih nggak di sana? Ya suami saya kan gitu ya. Enggak, di sana sudah ada 72 bidadari ibu-ibu ya. Nah, ini ya. Tapi kalau kemudian ibu-ibu cinta betul kan gitu ya. Ini Bu Eci ngomong sama Mas Irfan. Pokoknya nikah lagi enggak apa-apa ya. Nanti ketemu lagi sama semua istrinya itu. Ya ketemu lagi sama semua istrinya. Tayyib para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya wah kok enak bener, ini nggak adil Pak Ustaz. Ya adil kan gitu ya, adil ibu-ibu ya. Ya tidak adil itu karena kemudian masih ada perasaan cemburu di dalam hati ibu-ibu sekalian. Ya, ahlul jannah itu dihapus ya. Rasa iri, rasa cemburunya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya seorang laki-laki kalau meninggal dunia bagaimana? Ya di surga ya mendapatkan 72 bidadari itu. Nah, ya kemudian ya dan istrinya itulah akan menjadi ratunya gitu ya. Nah, sampai kemudian Rasulullah suatu ditanya, "Ya Rasul, mana yang lebih baik? Wanita-wanita muslimah atau kemudian bidadari-bidadari surga itu?" Rasul mengatakan, "Sungguh wanita-wanita muslimah yang hidup di dunia kelak di hari kiamat itu akan jauh lebih baik daripada bidadari-bidadari di surga." Kenapa? Bidadari di surga tidak pernah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah dimarahin sama suaminya, itu bidadari kan gitu ya. Wah, ini kalau muslimah ya di dunia itu, waduh Masya Allah, harus berjuang luar biasa kan gitu ya. Melahirkan, waduh ngurus anaknya, bandelnya minta ampun kan gitu ya. Habis itu mendapatkan ujian yang begitu banyak. Ya, maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ummahat ini kok misalnya nggak cantik-cantik amat, kok mukanya jelek kan gitu ya. Ya nggak usah bersedih. Ya, beriman, bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, besok akan menjadi ya ratunya bidadari surga. Ya. Sudah jelek nggak mau beribadah lagi. Waduh, ini bahaya ini kan gitu ya. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keridhaan dari suami itu penting. Ya, maka ya wanita manapun yang meninggal dunia sementara suaminya telah meninggal, telah ridho kepadanya, maka pasti ia masuk surga. Ya. Maka ada orang-orang para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bertahan dengan seperti ini. Ya. Saya bertemu dengan seorang wanita yang sudah pergi, ditinggal sama suaminya, enggak pernah diurus lagi. Ya. Dan kemudian kok nggak minta cerai, Bu? Wah, saya nggak mau minta cerai, Pak Ustaz. Saya katakan, wah luar biasa ibu ini.
Ya kenapa? Ya biar Pak Ustadz, nanti pada hari kiamat itu biar ya suami saya menjadi tameng di akhirat kelak kan gitu ya. Ya artinya apa? Ya sudahlah, walaupun dia tidak ngurus saya, yang penting dia meridhoi saya, sudah saya bisa hidup sendiri. Ya. Kemudian apa? Yang penting suaminya itu walaupun dia tidak bertanggung jawab, ya perempuan tersebut meninggal dunia ridho sudah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah ditanya, bagaimanakah wanita yang terbaik? Beliau menjawab, ini. Allati tasurruhu idza nadhara. Yang menyenangkan suami apabila suami memandangnya. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi kalau kita ibu-ibu ini pengen tahu, ibu-ibu ini sudah solehah atau belum sih? Nah, ini kriterianya ini. Yang pertama, apabila dilihat suami menyenangkan. Ya, maka kemudian kebanyakan kebalik, Ibu. Kalau pas mau pengajian, mau kondangan, Masya Allah cantiknya luar biasa, parfumnya luar biasa. Di rumah itu Masya Allah ya, karena orang gila ya gelandangan di jalan-jalan itu kan gitu ya. Yang nggak pernah mandi 1 minggu, baunya luar biasa. Nah ini ibu-ibu. Ya, jadi apa? Ya, apabila dipandang oleh suaminya menyenangkan. Ya. Nah, ini sekarang yang menjadi pertanyaan, ibu ini sudah menjadi ya wanita yang menyenangkan bagi suami atau belum ketika dilihat itu? Ya. Jangan-jangan ketika dilihat itu malah suaminya aduh mules-mules perutnya kan gitu ya. Ya. Nah, ini perlu dikoreksi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana ya? Nah, kalau kemudian suami ini lebih betah nongkrong di warung kopi kan gitu ya. Nah, ini. Wah, lebih seneng nongkrong sama kawan-kawannya, enggak betah nih. Ya pusing kepalanya kalau melihat istrinya itu kan gitu ya. Nah, ini maka kemudian apa? Ya, harus ya dikoreksi. Wa tuti'uhi idza amara, dan ya taat apabila diperintah oleh suaminya. Suruh ngeroin, suruh mijetin kan gitu. Ya. Nah, yang ikhlas juga bukan mijet itu, pijet terus gitu ya. Kepalanya digini-giniin kan gitu. Nah, maka kemudian apa? Ya ini durhaka tentunya. Wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu, dan tidak mengkhianati suaminya pada diri ya dan hartanya dengan yang tidak disukai oleh suaminya. Artinya apa? Ya, naudzubillah ya, tidak berselingkuh. Ya, kemudian apa? Menjaga hartanya. Ini penting ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Istri sholihah itu yang menjaga harta suaminya. Jadi tinggal suaminya, alhamdulillah saatnya kita habiskan nih duitnya kan gitu ya. Untuk belanja ke sana kemari kan gitu. Lah ini kemana ini kok duitnya udah habis ini? Ya hari ini perawatan dan yang sebagainya. Ya modalnya banyak Pak kan gitu ya. Nah ini, ya ini, ya bukan nggak boleh perawatan. Kalau nggak boleh perawatan nanti kasihan Bu, nggak laku ya Bu Ani ya. Nggak ada yang datang untuk perawatan. Boleh ya. Dan itu apa kemudian apa? Ya. Nah ini. Bu Ani ini harus memiliki semboyan nih, hadis ini dipajang, ya, ditulis hot besar kan gitu ya. Ya ciri-ciri wanita soleha allati tasurruhu idza nadhara kan gitu kan. Ya, yang kelihatan cantik apabila apa dipandang suaminya. Ya kami memberikan solusi dan jawabannya kan gitu lah. Nah itu Bu, RPD. Nah itu kalau diniatkan ibadah Bu Ani, wah itu membantu betul itu. Ya. Untuk menciptakan ya wanita solehah kan gitu ya. Nah ini. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur untuk bercinta, fa'abat an tanji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Ya, apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolak, maka para malaikat akan melaknatnya hingga datang waktu subuh. Nah ini. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hindari betul ya kemudian apa? Ya berantem, terutama di malam hari itu, Bu Eci gitu ya. Ya kenapa? Karena kemudian apa kalau beranteman kan gitu ya. Nah ini bisa bahaya. Ya. Jangan sampai seorang wanita itu tidur tanpa keridhaan suaminya ini. Ya. Dari Tolak bin Ali diriwayatkan bahwa dia berkata Rasulullah bersabda, "Idzar rajulu da'a zaujatahu li hajatihi faltatihi wa in kanat ala tanur." Ini masalah. Jadi Rasul bersabda,
apabila seorang lelaki mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka hendaknya si istri mendatanginya meskipun dia sedang berada di hadapan tunggu. Si masak tinggal nopo kan gitu ya. Ya. Nah, ini penting juga para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Ya ini kok tiba-tiba sakit ini Bu Ratih nih ya. 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 Baik. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena kemudian diteliti. Ya, jadi apa sperma laki-laki itu panas, gitu ya. Maka kemudian harus segera disalurkan itu. Ya, kalau tidak bahaya sampai hadisnya kemudian apa? Ya, segera datangi, ya. Segera tinggalkan apa yang dipegang itu. Nah, kalau masalah ini beres, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah. Ya. Maka perpecahan rumah tangga salah satunya kemudian apa? Karena tidak terpenuhinya faktor biologis ini. Ya, tidak terpenuhi faktor biologis ini. Nah, kenapa? Kalau tidak terpenuhi ini akan banyak emosi. Baik laki-laki maupun perempuan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau nggak percaya coba itu. Ya, dipraktekkan Bu Dian itu. Suaminya mau minta ya sudah nggak usah dikasih 1 bulan kan itu. Atau kemudian 2 bulan. Pasti ya nggak dikasih duit Bu Dian sama suaminya. Ya. Nah ini, taib ya. Kita lanjutkan dari Amr bin Al-Ahwas diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ala innalakum ala nisaikum haqqan wali nisaikum alaikum haqqa. Fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna. Ala wa haqquhunna alaikum ang tuhsinu ilaihina fi kiswatihinna wa ta'amihinna." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah bahwa kalian memiliki hak terhadap istri-istri kalian. Ya. Dan istri-istri kalian juga memiliki hak terhadap diri kalian. Adapun hak kalian terhadap istri-istri kalian adalah ini kewajiban istri. Hendaknya mereka tidak membiarkan orang yang tidak kalian sukai untuk tidur di atas tempat tidur kalian. Nah, artinya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini asbabun nuzulnya ya. Artinya tidak mengizinkan laki-laki yang bukan mahram untuk menemui mereka dan mengobrol bersama mereka. Yang demikian itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Mereka tidak menganggap hal itu mencurigakan dan mereka menganggapnya sebagai hal biasa. Contohnya, ya suami ibu pergi, ya kemudian ada ya temennya yang laki-laki bertamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, mau nyari siapa? Suaminya di mana bu? Oh lagi pergi ya sudah silahkan masuk. Ya masuk ke rumah, ya, ibu ngobrol sama ibu, dikasih apa namanya? Ya kopi minum ya. Maka kemudian apa? Ah, ini tidak diperbolehkan. Apalagi cuma berdua di rumah kan gitu ya, nggak ada orang kan gitu ya. Maka ya nggak ada, ya nggak ada. Ya, oh suaminya sedang pergi. Ya maka kemudian apa? Dan kemudian apa? Tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai masuk ke rumah kalian ini. Nah ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang bertamu, laki-laki bertamu, ya kawan suami ibu sekalian, ya bertamu. Lalu bagaimana kalau nggak ada suaminya? Maka kemudian disampaikan aja. Ya, oh nggak ada lagi pergi, ya. Bukan kemudian oh ya nggak ada, nggak apa-apa sini ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa kan gitu, masuk kan gitu, tak buatkan kopi yang panas. Nah ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa hak mereka terhadap kalian adalah hendaknya kalian memberi pakaian. Nah ini kalau kewajiban suami memberi pakaian dan makanan yang baik kepada mereka, memberikan pakaian, memberikan makanan. Ya maka tidak ada salahnya. Nah, kalau istri itu minta baju kan gitu deh. Nah ini kenapa? Karena kemudian ini sudah hak seorang wanita itu dibelikan baju kan gitu ya. Sesuai dengan kemampuan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kebutuhan ya. Rasulullah bersabda, la yahillu lil mar'ati antasuma wa zaujuha syahidun ila bi'idnihi. Maka kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dibolehkan seorang wanita berpuasa tatkala suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya.
wala ta'dzana fi baitihi illa biidnihi, dan janganlah ia mengizinkan orang lain masuk kecuali dengan izinnya pula. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi kalau ada yang pertama apa? Ya, ibu-ibu ini puasa sunnah ya, bukan puasa Ramadan ya. Kalau puasa Ramadan nggak ada urusan kan gitu ya. Ya, maka kemudian kalau puasa Ramadan nggak usah kemudian izin-izin. Pak, ini besok ini kita mau puasa ya. Ini Ramadan ke-10, Ramadan ke-11. Nggak usah izin-izin. Puasa aja. Ya, puasa saja. Ya, maka kemudian kalau puasa sunnah, izin dulu. Ya, Pak, ini mau puasa sunnah, boleh atau enggak? Oh ya boleh, silahkan kan gitu. Nah, maka kemudian harus izin. Wala ta'dzana fi baitihi illa biidnihi, jangan mengizinkan orang lain masuk kecuali atas izinnya. Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini kebanyakan kan Masya Allah ya. Ya, karena kemudian berteman akrab ya, sehingga kemudian apa? Adab-adab ini tidak dihiraukan. Wah, saking ya apa namanya? Ya akrabnya ya dengan teman suami kan ya, boleh saja. Ya, kita menghormati teman suami kita, ya akan tetapi kemudian apa? Tidak boleh ya kemudian apa? Ketika berkunjung ya kemudian apa? Ya, mengizinkan orang lain masuk ya kecuali dengan izin suami. Ini adalah sekilas pembahasan dari metode syariat dalam memelihara keutuhan rumah tangga. Barang siapa yang menginginkan lebih jelas lagi, silahkan membaca bab-bab pernikahan dalam kitab-kitab sunnah dan sejarah hidup Rasul bersama para istri beliau, yang di dalamnya terdapat banyak kebaikan dan ilmu yang sangat bermanfaat. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan ya pertemuan kita satu bab ini, metode syariat dalam memelihara keutuhan hidup rumah tangga. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Toib, ketika seorang sudah lama menikah. Wah, di awal menikah itu Masya Allah ya. Ini pertanyaan dari Bu Vika ya. Ada seorang ya suami istri lama menikah, yang dulu Masya Allah masih sayang ya. Ketika sudah lama mungkin suaminya sudah bosan kan itu ya. Ya kemudian ya dan lain sebagainya misalnya kan gitu ya. Ya sebabnya kita tidak tahu kan gitu ya. Ya kemudian menjelek-jelekkan. Wah, ini dasar kamu ini. Wah, sudah tidak cantik lagi kamu. Ya maka apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sang istri harus menasehati suaminya ini. Ya. Oh, enggak boleh menjelek-jelekkan seperti itu. Ya, maka inilah pentingnya para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menikah karena iman. Ya, kebanyakan orang hari ini menikah karena cinta. Kalau cintanya hilang, rampung dong, akhirnya menjelek-jelekkan. Ya, orang menikah karena harta. Ya, kalau miskin hilang pernikahannya. Orang menikah karena kecantikan, sudah tua jelek, hilang pernikahannya. Tapi kalau orang menikah karena iman, menikah karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sudah ya tadinya kaya jadi miskin, tadinya cantik jadi jelek, apapun problematikanya, ya karena menikah karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan tetap bertahan dengan pernikahannya. Dan ini penting para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, tapi dulu saya menikah bukan karena iman, ya karena cinta Pak Ustadz. Ya maka kemudian mari belajar, perbaiki. Maka Rasul itu mengatakan kepada Abi Dzar, ya Aba Dzar, aslih safinataka fa innal bahra amikun. Wahai Abi Dzar, perbaiki kapalmu itu, karena sesungguhnya samudra itu dalam. Ya, maka pernikahan sering diibaratkan seperti bahtera rumah tangga kan Ibu? Ya bahtera rumah tangga yang akan kemudian menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian. Ya, maka dalam hal ini, ya kalau menikah karena iman, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bukan karena kecantikannya, ya bukan hanya sekedar karena hartanya dan lain sebagainya, dia akan tetap bertahan. Kenapa? Karena yang ia cari adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah iman, ya niatnya itu tidak akan pernah bisa habis dimakan waktu. Jadi ya orang yang menikah karena iman, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat cinta sejati. Ya, kalau ada yang tanya, Ustaz, apakah cinta sejati itu ada? Oh, ada. Cinta sejati itu ada, dan cinta sejati hanya milik seorang mukmin sejati. Yang Ya mereka menikah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadinya istrinya Masya Allah cantik,
menjadi jelek kan gitu ya. Mungkin naik motor tabrakan, giginya ompong semua kan gitu ya. Ya akhirnya kemudian apa? Karena iman itu tadi, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan tetap bertahan. Ya. Ya. Maka dulu pernah ada ya sebuah kisah nyata, seorang wanita yang begitu cantik menikah dengan seorang laki-laki yang jeleknya luar biasa. Sampai suatu hari sang suami ini bertanya kepada istri, "Wahai istriku, ya, kamu inilah wanita yang cantik luar biasa. Mau menikah dengan laki-laki yang jelek seperti saya ini," kata ya suaminya. Ya karena memang jelek, terkenal jeleknya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sang istri jawabnya simpel. Ya, maka kemudian apa? Justru ketika diriku mendapatkan orang yang jelek sepertimu itu, ya kemudian aku bersabar. Dengan sabar itu kemudian apa? Setiap hari istrinya mendapatkan pahala. Ya pahala dari pahala bersabar, dan pahalanya orang yang bersabar bi ghairi hisab kata Allah Subhanahu wa taala, tanpa batas pahalanya. Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini kenapa kok kemudian bisa seperti itu? Karena ada iman itu tadi. Ya, karena ada iman. Nah, kemudian suaminya juga mengatakan, "Saya juga kemudian mendapatkan pahala karena menikah dengan Anda, wahai istriku." Kenapa? Karena saya orang jelek mendapatkan istri yang cantik, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian mendapatkan pahala karena bersyukur. Ini kalau kita sudah karena iman, ini nanti seperti ini. Ya, kalau mendapati sesuatu yang baik dari istrinya, dia bersyukur. Mendapatkan pahala dari Allah. Kalau mendapatkan sesuatu yang jelek dari istrinya, dia bersabar, dia mendapatkan pahala dari Allah. Begitu juga ibu-ibu ini, ya harus pandai-pandai mengolah seni ini. Ya, suaminya itu, masya Allah, pasti ada hal-hal yang disenengin. Oh, suka ngasih duit, alhamdulillah. Ya, ngentutan terus ini orang itu ya bersabar kan gitu ya. Ada hal-hal yang kemudian apa? Ada yang kita nggak suka. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu ada resikonya. Ya, enggak ada manusia yang sempurna. Menikah sama malaikat kalau ingin sempurna, malaikat juga enggak mau menikah. Ya, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu mendambakan, "Pak Ustadz, saya pokoknya pingin seorang suami yang lemah lembut, nurut, patuh sama saya." Maka apa? Ya, ini suami ibu ini lemah nanti. Ya, lemah lembut itu tadi. Punya suami kok nggak punya tujuan pendirian babar blas kan gitu. "Mas, ini gimana menurut antum, ini seperti ini gimana Mas?" "Terserah Umi aja lah," kan gitu. Ya, kalau Umi kanan ikut kanan, kiri ikut kiri kan gitu. Aduh, ini nggak bisa dijadikan sandaran betul ini orang kayak gini kan gitu. Ya. Kalau ibu-ibu ya pengen ya pokoknya, "Pak Ustadz, saya pengen suami yang ganteng seperti artis Korea," misalnya kan gitu ya. Maka kemudian apa? Ibu juga harus siap-siap. Suami ibu ini akan tebar pesona kemana-mana. Ibu jangan cemburuan kan gitu loh. Ya, "Oh Pak Ustadz, saya pengen suami yang masya Allah Pak Ustadz yang cerdas, pendidikannya tinggi, pinter." Ibu-ibu juga harus kemudian siap. Ya, di balik orang yang cerdas dan pinter itu dia ngejean. Ibu-ibu siap dihina dan direndahkan itu kan gitu. "Dasar nggak sekolah ini, bodoh banget sih kamu jadi istri," kan gitu ya. Ya, ibu-ibu pengen suami yang kaya raya kan gitu ya. Nah, masalah itu juga ada resikonya. Orang yang kaya itu semaunya sendiri, ya nggak akan membutuhkan pendapat ibu gitu. "Oh Pak, ini seperti ini menurut saya," itu kan menurut kamu. Nggak punya duit aja kamu, diem aja nih kasih duit, dah nggak usah ikut campur kan gitu ya. Ya, ibu-ibu pengen suami yang pengen menghargai kan gitu ya, sudah cari suami yang miskin kan gitu. Ya, menghargai ibu kan sungguh-sungguh kan gitu. Oh ya seperti itu, mantruk-mantruk kan gitu ya. Nah, ini semuanya ada resikonya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Cuman wanita ini kan pengennya sempurna. Punya suami pengennya gantengnya seperti artis Korea, ya, kaya raya kan gitu ya, pinter, cerdas, menghargai wanita, ngimpi ibu-ibu itu, ya. Sampai yaumul kiamat enggak dapat ya enggak gitu ya. Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam kan gitu loh. Nah, ini. Nah, ibu-ibu juga kemudian harus melihat ya gitu ya. Ya kita ini kadang-kadang juga sama kan gitu ya. Begitu juga ya. Ya, laki-laki juga harus seperti itu. Jadi dalam kasus ini Bu Vika, ya maka kemudian apa pilihannya, dia bersabar. Ya, nasihatin terus, ya bersabar ya, atau kalau kemudian apa memang sudah ya harus ditimbang lagi mudaratnya. Ya, kalau kemudian apa? Gimana? Kayak gitu Pak, katanya bukan katanya sih.
Ya. Ya maka ya. Ya maka kemudian ya itu tadi dia. Ya kalau dia bersabar maka kemudian dia akan mendapatkan pahalanya. Kalau memang sudah tidak betah kan gitu ya. Ya maka kemudian apa? Ya minta cerai. Ya tapi kan dilihat mudaratnya seperti apa dan perlu ditimbangkan gitu ya. Ini. Gitu. Maka banyak-banyak berdoa aja seperti ini istri. Ya Allah mudah-mudahan bertobat atau matikan istri seperti itu kan gitu ya. Tapi ya jangan ganas-ganas itu ya Pak ya. Ya tetap itu ada kebaikan kan gitu ya. Jangan mendoakan yang jelek kan gitu. Ya jangan mendoakan yang jelek ya. Tetap dia bersabar, mudah-mudahan akan mendapatkan kebaikan. Ya. Baik. Ya, maka kemudian innamal a'malu binniyat ya Ibu ya. Ada orang ya suami istri yang kemudian ini sudah masalah berat ya. Tapi karena demi anak bagaimana kan gitu, demi anak. Ya, maka kemudian iya itu pilihannya. Ya, kalau dia demi anak maka dia tidak akan mendapatkan pahala karena deminya anak. Tapi kalau demi Allah ya, karena Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan pahala dari kesabarannya. Baik. Tayyib ya, maka kemudian apa? Marah-marahnya karena apa? Mungkin karena darah tinggi, karena apa? Ya kalau memang dia datang ke Pak Kiai didoakan ya dengan doa-doa yang jelas kan gitu ya, tidak mengapa kan gitu. Dan doa yang paling manjur itu sebenarnya nggak usah datang ke ustadz, datang ke orang tuanya siapa itu namanya suami itu tadi. Mak ini bawa air ini doakan Al-Fatihah ini ya, supaya didoakan kalau minum ini ya anak ibu ini menjadi lembut hatinya dan lain sebagainya kan gitu ya. Ya maka kalau memang doanya jelas tidak mengapa. Ya enggak harus dengan ustadz, mungkin dia sendiri yang mendoakan enggak apa-apa. Ya pas buatin teh ini bismillahirrahmanirrahim kan gitu ya. Berdoa sama Allah kan gitu ya. Ya kemudian ditiupkan tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Tapi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang lebih mengerti ya seorang suami kecuali istrinya. Ya, kalau kemudian apalagi kalau sudah umurnya sudah 40 tahun. Orang yang umurnya 40 tahun itu karakternya susah dirubah, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Susah dirubah. Ya, sehingga kemudian apa? Ya, yang harus dirubah adalah sikap kita. Ya. Sering saya mengatakan bahwasanya apa? Kita tidak akan mungkin mengubah orang lain. Tapi kita bisa mengubah persepsi yang ada pada diri kita sendiri. Suaminya kok galaknya luar biasa kan sudah. Ya, maka kemudian bagaimana? Sakit hati. Bagaimana mengubah ya segala sesuatu yang menyakitkan itu menjadi tidak sakit. Nah, ini bagaimana caranya? Ini ibu sendiri yang bisa ya kemudian apa? Ya ibu-ibu ini yang bisa kemudian ya mencari solusinya. Ya, seorang muslim itu harus berpikir seperti itu. Ya, harus bisa berpikir seperti itu. Ya, bagaimana sih sesuatu yang tidak menguntungkan jadi menguntungkan kan ya. Nah, contoh ada kasus ini di pondok ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada santri itu kalau dikasih piring pasti hilang. Dibelikan sama pondok pesantren itu piringnya, piring, sendok dan sebagainya dibagikan. Pasti hilang nanti. Sudah nggak punya piring lagi, hilang terus kan. Sampai kemudian bagian dapur itu pusing. Saat ini bagaimana santri-santri ini apa? Ya dikasih piring kok pasti hilang, nggak bertahan lama. Sendok hilang, piring hilang. Ya, maka kemudian apa? Menyusahkan bagian dapurnya. Saya katakan seorang muslim itu harus cerdas. Bagaimana kelemahan seperti itu bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi Anda. Nah sudah, ya kemudian apa piring itu belikan saja piring yang serempak. Nanti kemudian dikontrol, ya setelah itu apa? Santri suruh beli. Yang tadinya dikasih sekarang suruh beli. Kerjasama sama bagian koperasi itu belikan piring yang bagus. Ya, yang sama. Seluruh santri harus pakai piring yang sama seperti itu. Akhirnya kemudian apa? Mereka dan kemudian bagian dapur harus kerjasama. Ya kalau piringnya nggak seperti piring kita nggak akan dikasih nasi kan itu. Ya akhirnya kemudian kalau piringnya beda nggak usah kasih nasi, nggak usah kasih sayur. Nanti kalau nggak makan itu kelaparan kan gitu ya. Sehingga kemudian apa? Ya santri ini misalnya kemudian apa? Ya kalau piringnya hilang nanti pakai tutup cat lah, pakai apa kan gitu. Kalau di pesantren gitu ya. Datang ke situ kan gitu. Wah, ini nggak boleh kan gitu. Ya, maka kenapa kok kemudian terjadi pelanggaran seperti itu? Karena kemudian ya masih dikasih sayur. Ya. Datang kemudian piringnya hilang kan gitu. Kita harus punya satu piring yang sama. Pak Ustadz, lah piring kamu mana? Wah, sudah sampai 1 minggu nggak dapat nasi kamu di situ. Ya, maka kemudian dia akan kelaparan. Ketika kelaparan dia pasti akan beli piring di
koperasi. Sehingga kemudian apa? Enggak apa-apa. Semakin dia banyak ya hilang piringnya, maka kemudian apa, koperasi itu akan banyak laku piring-piring itu, kan gitu. Semakin jaya koperasi kita, ya laku jualan piringnya, kan gitu. Nah, ini maka kemudian apa? Dan ini ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, ya dijalankan seperti ini kapok, kan gitu. Nah, ini kita ini harus bisa berpikir seperti itu. Ini contoh kecil saja. Ya, maka kalau ibu-ibu misalnya ya punya suami kok yang menjengkelkan ini, ya, ibu kemudian sakit hati ini, harus ibu rubah. Bagaimana ya? Karena kebiasaan suami itu ya sulit, ya. Kalau tidur ngorok terus, gargor kan gitu ya, sudah. Ya, maka kemudian apa? Ya sudah, bagaimana perspektif ibu itu mengubah itu? Ngorok yang tadinya berbek dan jadi sumpek hatinya itu menjadi sesuatu yang indah, sehingga kemudian kalau ibu-ibu mau tidur nggak dengar ngoroknya suami, jadi kangen dengan ngoroknya suami ini. Nah, ini kan yang bisa mengubah para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati kita, perspektif kita. Nah, ini ya, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Banyak sekali para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan bagaimana seorang muslim ya dan muslimah untuk membangun rumah tangganya dengan baik. Ini hanya baru sedikit saja yang kita bahas, dan kalau kita ingin mengembangkan lagi boleh membaca kitab-kitab yang lain. Kita kembalikan ke pembawa acara.